selamat siang. Perkenalkan nama saya Magdalena Sila dengan NIM 22220075. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Timor dengan program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Advokasi Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Kalina Media dengan penulisnya Ardana Januar Mahardani SAP MKP. Selamat menyaksikan. Bab 1, Kebijakan Publik. A. Konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Menurut Charles, istilah kebijakan digunakan dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari kita. Meskipun demikian, kata tersebut bisa digunakan untuk menginterpretasikan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah maupun masyarakat sendiri sering menggunakan kata kebijakan dengan peruntukan tujuan yang berbeda, seperti diperuntukkan untuk tujuan, program, keputusan, standar proposal, dan grand design. Sedangkan definisi dari publik merupakan terjemahan dari publik yang secara umum diterjemahkan sebagai orang banyak atau umum. Semua orang yang datang atau menonton, mengunjungi, dan sebagainya. Diterjemahkan juga sebagai rakyat. Jadi, kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah publik dengan hukum, melembagakan, peraturan, keputusan, atau tindakan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. B. Aktor terlibat dalam kebijakan. Secara umum, aktor dalam kebijakan publik dikategorikan menjadi 3 domain utama, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat. Ketiga aktor ini dapat dirinci ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, aktor publik meliputi aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden. Yang kedua, aktor privat. Pada aktor ini, beberapa kelompok seperti pressure dan interest group terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan, konsultasi publik, evaluasi, dan juga umpan balik kebijakan publik. Yang ketiga, aktor pada komunitas meliputi banyak pihak, baik yang bersifat asosional maupun tidak, di mana banyak berkembang dalam masyarakat umum. C. Perumusan kebijakan. Proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai dengan daerah, untuk dapat menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Proses tahapan kebijakan yang baik menurut Charles adalah yang pertama, mengidentifikasikan masalah, yang kedua, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam kelompok tertentu, yang ketiga, mengidentifikasikan semua alternatif kebijakan, yang keempat, meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif, yang kelima, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan, yang keenam, memilih alternatif terbaik. D. Teori perumusan kebijakan. Bagi kalangan akademis, kegunaan teori sangat diperlukan karena segala sesuatu permasalahan dipastikan akan dapat terselesaikan dengan teori yang ada. Berikut adalah teori-teori dalam perumusan kebijakan publik. Yang pertama, teori rasional komprehensif, yang kedua, teori inkremental, dan yang ketiga, mindset atau scanning teori. E. Implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan dikenal dengan dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Secara sederhana, pendekatan top-down dapat diartikan bahwa pendekatan tersebut dimulai dari atas, yaitu pemerintah pada keadaan ini, seiring proses perumusan kebijakan hanya dikerjakan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang suatu kebijakan yang menggunakan pendekatan ini cenderung gagal dan tidak terlaksana secara efektif. Sedangkan pendekatan bottom up adalah proses perumusan kebijakan yang dimulai dari bawah. Artinya, segala permasalahan yang ada di masyarakat selanjutnya dibahas oleh pemerintah untuk dicari solusi alternatif kebijakan yang sesuai. Biasanya melalui pendekatan ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung efektif karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. F. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk menilai sampai di mana efektif atau tidaknya kebijakan publik berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan. Bab 2, Politik dan Kebijakan. A. Kebijakan sebagai sistem politik. Seiring perkembangannya, politik tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu, segala dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi topik perbincangan ahli-ahli politik. Salah satu yang akan terus menjadi perbincangan adalah tentang interaksi yang terbentuk antara lembaga yang ada di lingkup negara. Oleh karena itu, Salton mendefinisikan politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dengan warga negara, serta hubungan negara dengan negara lainnya.
B. Lingkungan kebijakan. Definisi dari lingkungan kebijakan yang lebih spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural, artinya dapat dipahami dalam 3 kategori besar. Pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintah dalam arti institusional seperti karakteristik birokrasi sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. Ketiga, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. Lingkungan kebijakan sebenarnya tidak hanya terbatas pada 3 komponen, seperti yang disebutkan sebelumnya. Pandangan lain berpendapat, jika lingkungan kebijakan yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik terdiri dari kondisi geografis, keadaan penduduk, budaya dan tradisi, sistem ekonomi, budaya, politik, serta sistem sosial. C. Kekuasaan dan kewenangan. 1. Kekuasaan. Banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah dan lakunya tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. 2. Kewenangan. Kewenangan tidak sama dengan wewenang. Syarifuddin berpendapat ada perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan pengertian dari wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan undang-undang untuk menimbulkan akibat hukum. D. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal ataupun non-formal, karena bagaimanapun pemimpin sangat penting untuk menjaga, mengarahkan, serta menjadikan institusi yang dipimpinnya tersebut bisa maju dan berkembang. Bab 3. Masalah publik. A. Masyarakat sebagai publik. Dalam Lexion Webster Dictionary terdapat kata publik yang berasal dari bahasa Latin publicus yang berarti for populicus, dan populicus berasal dari kata populus yang berarti people. Selanjutnya, definisi tentang publik yaitu orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan atau mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. B. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan individu yang lain. Dari hubungan yang terbentuk antar manusia tersebut, maka terbentuklah kelompok-kelompok manusia. C. Masalah sosial. Semua masalah sebenarnya dapat terjadi ketika das Sollen atau apa yang seharusnya tidak sama dengan das Sein atau yang terjadi dalam kenyataan. Dari situlah akhirnya terjadi kesenjangan hingga ketimpangan yang mengakibatkan munculnya masalah tersebut. D. Kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Banyak definisi dari kebijakan sosial. Salah satunya adalah kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. E. Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat akan turut dalam berpartisipasi pada semua bagian pelaksanaan kebijakan. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengawasi proses kebijakan tidak hanya dari perumusan agenda kebijakan, tetapi sampai dengan pada tataran pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Bab 4. Konsep advokasi. A. Definisi advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda yaitu advokat atau advocatuur yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karenanya, istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris mempunyai definisi sebagai to advocate, yang tidak hanya membela tetapi juga mengemukakan atau memajukan, menciptakan dan melakukan perubahan. B. Unsur dalam advokasi. Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan agar bisa efektif. Sarma menyebutkan ada 8 unsur advokasi, yaitu 1. Memilih tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran. Yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Yang kelima, membentuk koalisi. Yang keenam, memperkuat presentasi yang persuasif. Yang ketujuh, mengumpulkan dana untuk advokasi. Yang kedelapan, mengevaluasi usaha advokasi. C. Prinsip advokasi. Menyesuaikan dengan tujuan advokasi yaitu adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan masyarakat, maka akan ada resistensi, oposisi, dan konflik. Soeharto menyebutkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan. Yang pertama realistis, yang kedua sistematis, yang ketiga taktis, yang keempat strategis, dan yang kelima berani. D. Jenis advokasi. Dalam ranah pengembangan masyarakat, advokasi dikelompokkan menjadi 2 jenis,
yaitu advokasi khusus dan advokasi kelas. Kegiatan advokasi. Dalam teori yang dibangun oleh John Hopkins University, dikemukakan model advokasi dengan lebih dikenal dengan sebutan model A, dikenal dengan model A karena huruf tersebut adalah singkatan dari advokasi. Kegiatan advokasi ini terdiri dari 6 langkah, yaitu analisis, strategis, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Bab 5. Advokasi kebijakan. A. Aktor dalam advokasi kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, adanya partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan menjadi sesuatu yang utama mulai dari tahap rumusan kebijakan, implementasi, sampai evaluasi. Dari banyaknya aktor dalam advokasi kebijakan, maka disebutkan ada 3 jenis, yaitu akademis, komunitas, dan pemerintah. B. Tujuan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen, pembelaan, dan pendampingan untuk menjamin hakikat konstitusional seseorang atau masyarakat serta secara demokratis dan adil. C. Langkah advokasi kebijakan. Advokasi merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. D. Media dalam advokasi kebijakan. Media mempunyai peranan penting dalam melakukan advokasi masyarakat. Media adalah salah satu alat strategis untuk mengungkap suatu masalah masyarakat. Media bukan hanya media cetak dan elektronik yang terkenal dan sah yang dapat mengadvokasi masalah masyarakat. Bab 6. Riset kebijakan. A. Hakikat riset. Penelitian atau riset merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research, yang merupakan gabungan dari kata re atau kembali dan to search atau mencari, yang artinya mencari kembali. Menurut Arkoya, riset merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data guna menambah informasi terhadap informasi yang sedang terjadi. B. Pentingnya riset kebijakan. Riset kebijakan bertujuan adalah mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan kebijakan publik. C. Model riset kebijakan. Guna memperoleh informasi akurat dalam kegiatan kebijakan publik, perlu adanya model penelitian yang relevan dalam membuat kebijakan publik. Dari model riset kebijakan yang ada, diharapkan peneliti memilih model riset kebijakan sesuai dengan masalah kebijakan yang sedang terjadi. D. Pelaksanaan riset kebijakan. Pelaksanaan riset kebijakan menggunakan metode dalam riset ilmiah. Semua prinsip, kaidah, komponen, dan langkah dalam melaksanakan riset ilmiah digunakan dalam riset kebijakan. Yang membedakan adalah riset ilmiah untuk kepentingan akademik, riset kebijakan adalah adanya analisis kebijakan, baik yang menjadi dasar dalam melakukan riset maupun analisis kebijakan yang akan diambil yang dilakukan berdasarkan data hasil-hasil riset itu. Bab 7. Naskah kebijakan. A. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dengan tujuan memberi alternatif kebijakan yang paling baik di antara alternatif kebijakan lain. B. Faktor yang mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Menurut Islami, faktor rekomendasi kebijakan adalah 1. Adanya desakan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh dari kultur yang terdahulu. Yang ketiga, adanya pengaruh dari tingkah laku individu. Yang keempat, adanya pengaruh dari orang eksternal. C. Naskah kebijakan publik. Naskah kebijakan publik adalah makalah kebijakan. Perbedaan antara makalah ilmiah dengan makalah kebijakan terletak pada perbedaan isu yang diangkat. Thank you for watching. Bye-bye.